Pak Prabowo kan kemudian terkesan jengkel. Ini maaf ya, ini saya ya, pandangan saya, tapi mungkin salah dengan pertanyaan etika seperti itu. Karena Pak Prabowo pegang aja bahwa secara legal, hukum itu sah dan mengikat keputusan itu. Itulah yang menjadi pegangan. Soal etika ini, dan kemudian kita lihat ada bocoran video sekarang dipublikasikan di mana-mana tentang pernyataan Pak Prabowo di dalam internal kubu yang menyatakan apa itu etika-etika, ndasmu, kira-kira begitu. Jadi ini meyakinkan masyarakat bahwa etika nggak penting bagi Pak Prabowo. Komentar Anda? Oke, mungkin untuk hal itu saya menjawabnya, saya pisahin ada dua ya. Waktu yang pernyataan ndasmu itu, ndasmu etik, itu kan dalam rangka dikonsolidasi internal di Gerindra, dan setelah itu ada konteksnya gitu ya kan. Pak Prabowo menyampaikan itu juga dengan, beliau ini orangnya jenaka gitu, jadi menyampaikan itu bukan dengan ini tapi jenaka penyampaiannya. Nah, saya mengetahui waktu itu dipertanyakan oleh Mas Anies, kenapa Pak Prabowo tuh jawabnya agak sedikit berat gitu, tajam, karena beliau punya pengalaman pribadi dengan Mas Anies. Itu saya sangat mengetahui sekali, yang dimana beliau mendukung Mas Anies baik secara partai maupun secara pendanaan waktu beliau Mas Anies mau maju sebagai Gubernur DKI. Dan kita ketahui pernyataan Mas Anies secara terbuka, termasuk di dalam interview di beberapa media lainnya, menyatakan bahwa selama Pak Prabowo ingin maju sebagai presiden, saya tidak pernah akan maju. Membicarakannya saja, saya tidak akan membicarakan hal itu, ya. Jadi itu kan pernyataan yang pegangan, ya kan. Kalau kita bicara etika, siapa yang tidak beretika? Jadi sangat dipahami sekali Pak Prabowo menjawab itu dengan sedikit tajam, karena itu yang dialami oleh beliau langsung. Jadi pertanyaan saya, siapa yang tidak beretika dengan pernyataan-pernyataan seperti itu? Mungkin itu jawaban saya. Tentu saya akan tanyakan ke Pak Syawgi ya. Pak Syawgi, ini bukan baru kali ini diutarakan oleh Mas Rosan mewakili kubu nomor 2. Ini udah beredar di mana-mana, dipertanyakan itu. Anies pernah berjanji soal itu dan dia mengingkari. Apa penjelasan Anda? Jadi begini, tadi kalau Bang Andi nggak ngasih pertanyaan saya interupsi. Karena saya pengen pertanyaan itu ke sini. Jadi pada waktu itu, saya ini bukan pelaku, tapi saya bisa mendengarkan, ya, bisa melihat. Jadi boleh dikatakan pada tahun 2017 itu, oh betul, Pak Anies itu dibawa oleh Pak Prabowo. Pertama urusan biaya dulu. Padahal udah sering di media ini, ya kan? Memang Pak Anies nggak punya duit, ya kan? Tetapi di situ disepakati kalau menang finish, dan itu tertulis jelas. Jadi jangan lagi diungkit-ungkit. Pada waktu itu kan ada yang mengungkit-ungkit lah tentang biaya. Clear ya? Yang kedua tentang tadi etika. Bukan tidak salah, Pak Anies itu sangat menghormati Pak Prabowo. Mengatakan selama Pak Prabowo untuk maju, Pak Anies tidak akan mengintersep. Itu kapan? Selama beliau menjabat gubernur. Bukan seterusnya. Jadi pada waktu 2019, Pak Anies ditawari menjadi cawapres. Tidak mau. Beliau komit pada tujuan awal menyelesaikan sebagai gubernur DKI sampai 2022. Ditawari lagi menjadi capres. Tetap. Disitulah etika Pak Anies menjunjung tinggi Pak Prabowo sebagai pengusung saat itu, komitmen sampai selesai. Setelah gubernur selesai, beliau free man, bebas sudah. Nah itu di situ. Jadi jangan dibalik-balik lagi perkataan-perkataan itu. Pak Anies sangat menghormati dan melaksanakan etika tersebut dengan baik. Tidak pernah Pak Anies itu, sampai sekarang pun Pak Anies itu sangat menghormati, bukan hanya kepada Pak Prabowo, kepada siapapun. Beliau ini orang yang selalu bijak, selalu santun. Kalau menyerang itu menyerang ide, menyerang nilai, menyerang pikiran, gagasan. Tidak pernah menyerang pribadi. Saya pikir itu Bang Andi. Baik. Hak jawab masih ada di Mas Rosan. Silakan menanggapi ini.
perasaan saya tidak mendengar waktu janji itu diucapkan mengatakan bahwa saya tidak akan maju selama saya menjadi gubernur. Saya tidak mendengar itu. Pemahaman kita semua adalah itu berlangsung selama Pak Prabowo itu maju sebagai capres. Saya rasa itu pemahaman kita semua dan pemahaman seluruh masyarakat Indonesia yang mendengar itu. Kecuali kalau Mas Anies menyampaikan, saya tidak akan maju sebagai capres selama saya masih gubernur. Nah itu beda, itu kita paham. Mungkin itu jawabannya. Terakhir sebelum kita pindah topik, biarkan nanti penonton yang akan menilai. Tapi satu lagi nih kan, supaya ada 2 tingkat ini berarti kan? Ya, 2 tingkat. Jadi kan dikatakan tadi Pak Rosan ini tidak mendengar bahwa itu akan seterusnya. Kira-kira begitu ya tadi maksudnya ya. Ini saya mau analogikan begini Bang Andi. Jadi kita ini misalkan pada saat kumpul-kumpul akan makan pagi nih, ya kan? Ditanya nih, ya kan, mau makan pagi nggak? Oh saya nggak makan pagi nih. Apakah itu kira-kira besok-besok juga nggak makan pagi? Iya kan? Itu nggak perlu disampaikan. Saya nggak makan pagi sekarang, besok saya makan. Masa harus begitu? Jadi pembicaraan itu tidak harus selalu letterlek. Ada common sense. Ada common sense yang kita bisa berpikir. Jadi jangan orang selalu diminta dengan gestur, itu juga menentukan kan. Bukan selalu harus dengan kata-kata. Tetapi dari gestur common sense kita bisa berpikir. Disitulah menunjukkan kedewasaan Pak Anies. Terima kasih. kita serahkan penilaian pada masyarakat ya. Tapi sebelum saya pindah topik, mungkin Mas Arsyad dari kubu 3 ini punya pandangan terhadap kasus ini. Intinya gini, Bang, bahwa bicara semua ini kita ini makanya dengan jelas Mas Ganjar di situ bukan apa-apa, Mas. Yang kita harus pikirkan sekarang adalah ke depan. Yang dimana makanya kita selalu mengatakan adalah bagaimana kita bisa melanjutkan dan juga bisa memperbaiki apa yang ada. Nah ini perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Karena dari balik-balik Mas Ganjar percaya bahwa melanjutkan dan melakukan perbaikan ini adalah bagian dari mana untuk menuju tadi, Indonesia Emas tadi. Karena kalau kita masih membahas hal ini ke depan, yang paling penting adalah bicara mengenai kesejahteraan. Bicara mengenai bagaimana memastikan ketentuan hukum, kepastian hukum yang ada. Dan memastikan juga bagaimana nanti lapangan pekerjaan ke depan. Jadi hal-hal itu yang mungkin yang harusnya kita bicarakan. Jadi menurut kami makanya Mas Ganjar dalam posisi ini mengatakan udahlah kita lihat, kita lanjutkan, kita perbaiki apa yang kurang. Marilah kita memastikan Indonesia itu menjadi Indonesia yang lebih hebat, lebih baik. Yang menarik ya, ini persepsi penonton, persepsi masyarakat berkaitan dengan paslon nomor 2 yang dikeroyok. Kesan itu luas sekali, hampir semua pengamat masyarakat melihat bahwa Pak Prabowo hari itu dikeroyok. Orang kemudian ini analisa yang umum, ini karena baik Mas Anies maupun Mas Ganjar ini selama ini merasa dizolimi oleh pemerintahan yang berkuasa saat ini. Di mana disitulah kelihatannya berpihak pada Pak Prabowo. Sehingga ini kayaknya luapan kemarahan yang selama ini dipendam, dicurahkan dan Pak Prabowo menjadi sasarannya hari itu. Kalau bicara dizolimi, bisakah Anda memberikan bukti bahwa memang Mas Ganjar dan tentu saja bersama Pak Mahfud itu dizolimi selama ini? Anda tidak boleh hanya menyuarakan itu tanpa memberikan bukti. Bisa Anda jelaskan soal dizolimi? Bang, yang kita katakan bukan pemerintah, Bang. Kita katakan kita melawan kezaliman yang ada. Itu yang pertama. Yang dilakukan oleh? Nah, itulah yang kita mempertanyakan. Mempertanyakan bahwa banyak oknum-oknum dan lain-lain. Apa yang terjadi banyak bukti. Bahwa tiba-tiba yang namanya itu hilang, tidak ada gambarnya dari Mas Ganjar, di mana itu terjadi poster-poster hilang dan lain-lain. Dan hal-hal ini dan juga banyak yang misalnya mesti adanya suatu pertemuan dibubarkan dan lain-lain. Dan juga ada banyak hal yang terjadi secara yang disuarakan oleh masyarakat, yang kami dengar dari kami membuka hotline numbers yang dimana itu menyuarakan dan kami mempersiapkan hal itu semua ke depannya.
Jadi yang kami katakan oleh kami melawan kezaliman yang ada. Nah, kezaliman itu adalah bisa dilakukan oleh oknum-oknum yang ada. Nah, jadi hal-hal inilah yang kita ingin katakan, suarakan, dan katakan bahwa ayo kita lawan kezaliman ini. Bukan kita mengatakan melawan pemerintah. Kami percaya bahwa netralitas pemerintah itu ada, yang dimana memastikan itu. Tetapi jangan sampai ada kezaliman yang terjadi, yang dilakukan oleh oknum-oknum, yang dimana itu akan melukai, menodai demokrasi Indonesia. Karena penting sekali, tadi balik-balik lagi, kita harus menjaga, memastikan bahwa demokrasi ini berjalan dengan baik, dengan aman, dengan adil. Proses ini harus jelas, jangan sampai dipertanyakan. Sayang, bagaimana spirit 98 reformasi yang ada sampai dengan hari ini. Kita ini udah menjadi bagian dari di mana dunia mengatakan kita ini punya negara demokrasi yang hebat. Jangan dinodai, jangan. Marilah kita bersama-sama memastikan, ayolah kita lakukan ini secara fair, di mana kita lakukan dan kita contohkan pada bangsa di dunia ini bahwa Indonesia itu bisa. Indonesia adalah negara demokrasi yang terhebat di dunia, dan itulah memastikan juga untuk kita bisa ke depan yang selalu kita dampakkan menjadi negara maju, dan itu yang harus kita lakukan. Jadi marilah kita bersama-sama menjaga hal tersebut. Baik, Anda sebagai Panglima Perang tentu harus berhati-hati bicara. Tapi kubu Anda itu banyak yang mengatakan secara terus terang bahwa ini ada campur tangan pemerintah yang berkuasa di sini. Artinya Anda hendak mengatakan bahwa itu bukan suara resmi dari paslon Ganjar dan Mahfud. Yang kami katakan adalah bahwa adanya tadi, Bang, balik-balik kami melihat ada kejadian-kejadian dari oknum-oknum yang terjadi demikian. Ya tadi kita kan selalu mengatakan hukum itu di atas semuanya. Kita ingin kepastian hukum. Jadi nanti proses hukum yang akan kita lihat. Tapi yang paling penting balik-balik lagi Bang Andi tadi, semua ini kita apa yang kita ingin bicarakan pada hari ini bersama-sama dan semuanya, kalau demokrasi kita dinodai. Jadi di sini juga kita mengungkapkan, mengingatkan, mengatakan pada semua bahwa ayo teman-teman semua, bukan berarti bahwa Anda jangan mensalah tafsirkan bahwa bagaimana Indonesia ini harus dilaksanakan. Marilah kita pastikan kepastian hukum kita jalankan. Karena bukan apa-apa, masyarakat sangat menginginkan hal tersebut. Dan itulah makanya kenapa Mas Ganjar berpikir cuma dua, ekonomi dan kepastian hukum. Karena dua hal ini yang sangat penting untuk bangsa ini ke depan. Jadi yang kita inginkan adalah tadi Bang, bahwa kita ingin damai, kita ingin persatuan dan kesatuan itu terjadi, makanya sesuai dengan sila 3 daripada Pancasila, itu harus kita laksanakan. Baik, nanti saya akan kejar Anda, karena banyak yang mengatakan terjadi perubahan strategi dari kubu nomor 3 ini, karena waktu menyerang Pak Jokowi, menyerang pemerintah, itu langsung elektabilitasnya hancur. Sehingga harus diubah strategi, tidak boleh menyerang pemerintah atau Pak Jokowi. Benar atau tidak, nanti Anda jelaskan. Tapi selama ini yang kita dengar adalah curhatan hati dari kubu nomor 1 dan nomor 3.